Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayan Nevi Oktaviani dengan NPM 20520111054 dalam rangka mengerjakan tugas politik hukum pidana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan. Pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan. Secara harfiah, pengertian kebijakan berasal dari bahasa Belanda, politik, dan bahasa Inggris, polisi, yang memiliki arti politik kebijaksanaan. Berbicara mengenai kebijaksanaan itu, maka kebijaksanaan meliputi kebijakan politik kriminal, kebijakan politik sosial, bermakna atau kebijakan integral atau sistematik dalam penanggulangan kejahatan. Mengenai hal itu, erat hubungannya dengan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pembangunan hukum itu sendiri. Pembangunan nasional yang hendak dicapai telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaksud dalam alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembangunan nasional merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia yang seharusnya menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana dan tujuan penanggulangan kejahatan di Indonesia. Berbicara mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa upaya menanggulangi kejahatan disebut politik kriminal atau kriminal polisi, yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana. Adapun mengenai kebijakan kriminal itu, Sudarto juga mengemukakan 3 arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu yang pertama, dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk dalam cara kerja dari pengadilan dan polisi. Lalu yang ketiga, arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal atau kriminal polisi sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Menurut J. Peter Hoef Nagels, kriminal polisi itu memiliki 3 penanggulangan kejahatan, yaitu meliputi
Yang pertama, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau influencing view of society on crime and punishment. Lalu yang kedua, penerapan hukum pidana atau criminal law application. Lalu yang ketiga, pencegahan tanpa pidana, prevention without punishment. Melihat pembagian penanggulangan kejahatan menurut J. Peter Hoefnagels di atas, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu yang pertama melalui sarana penal atau melalui hukum pidana dan sarana non-penal tanpa menggunakan hukum pidana. Pada butir A dan C merupakan sarana non-penal dalam penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan juga perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, yaitu yang berarti yang pertama ada keterpaduan antara politik, kriminal, dan politik sosial. Lalu yang kedua ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya penal dan non-penal. Untuk lebih jelas dalam memahami terkait dengan penanggulangan kejahatan secara ringkas dapat dilihat pada skema berikut, di mana yang paling atas berisi Social Welfare Policy atau SW, lalu yang kedua ada Social Policy, lalu ketiga ada Social Defense Policy atau SD, lalu Criminal Policy. Criminal Policy terdiri atas penal dan non-penal, lalu penal terdiri atas 3 bagian, yaitu formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Dan Social Policy memiliki tujuan dari Social Welfare Policy atau Social Defense Policy yang berhubungan dengan 3 bagian dari penal. Berdasarkan skema tersebut, diidentifikasi hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan social welfare dan social defense, yang artinya berorientasi dalam perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua, pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan integral. Ada keseimbangan antara penal dan non-penal. Lalu yang ketiga, pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan penal policy atau penal law enforcement, polisi yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan memiliki pengertian, yaitu kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Lalu yang kedua ada urgensi penanggulangan. Salah satu upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang telah dilakukan selama ini bahkan merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri, ialah menggunakan hukum pidana dan sanksinya berupa pidana. Yang ketiga, ada keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan tidak semata-mata dapat diselesaikan dengan penerapan hukum pidana, karena hukum pidana memiliki keterbatasan
Keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan yaitu dengan melihat hakikat terjadinya kejahatan dan hakikat berfungsinya sanksi hukum pidana. Dilihat dari hakikat kejahatan, kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Hal tersebut dikarenakan perkembangan kehidupan manusia yang terus berkembang, maka kejahatan pun semakin harinya juga semakin kompleks. Dan seringkali hukum positif atau hukum pidana sebagai alat kontrol sosial belum siap untuk mencegah dan membatasi kejahatan tersebut. Sangat wajar apabila hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulanginya. Menurut Barda Nawawi atau Arif mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana. Lalu yang kedua, hukum pidana hanya merupakan bagian kecil atau subsistem dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakat yang sangat kompleks sebagai masalah sosiopsikologis, sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kurierend symptom. Oleh karena itu, hukum pidana hanyalah merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif. Lalu yang keempat, ada sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif. Lalu yang kelima, ada sistem pemidaan bersifat fragmentair dan individual atau personal yang tidak bersifat struktural atau fungsional. Lalu yang keenam, keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif. Lalu yang ketujuh, bekerjanya atau berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi. Lalu yang keempat, ada kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ada dalam masyarakat tidak dapat hanya ditanggulangi melalui sarana hukum pidana saja. Hal ini mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam hukum pidana, yakni salah satunya suatu jenis kejahatan yang baru hanya dapat ditanggulangi oleh hukum pidana apabila sudah dijadikan sebagai tindak pidana sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas formal seperti yang terumus dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berasal dari WFS. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan juga harus dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana lain di luar hukum pidana atau non-penal polisi. Lalu yang kelima, ada pendekatan integral dalam penanggulangan kejahatan. Usaha rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan politik kriminal, di samping menggunakan sarana penal, juga menggunakan sarana non-penal. Kebijakan-kebijakan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang berisi sosioekonomi. Efektivitas kebijakan legislatif meningkatkan beberapa hal, yaitu yang pertama,
kualitas substansi atau perundang-undangan. Yang kedua, kualitas struktural hukum atau kelembagaan, termasuk di dalamnya lembaga hukum, penegak hukum, dan infrastrukturnya. Serta yang ketiga, meningkatkan kualitas budaya hukum yang menjadi seluruh masyarakat pendukung hukum menjadi sadar dan taat hukum. Bahwa take for granted criminal law baik dalam menanggulangi kejahatan maupun untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat harus ditinggalkan jika hanya mengandalkan hukum pidana sebagai satu-satunya norma yang dianggap mampu menjadi panglima dalam menanggulangi kejahatan. Hal tersebut dikarenakan faktor penyebab kejahatan yang sedemikian kompleks dalam arti adanya faktor-faktor non-hukum yang determinan terjadinya kejahatan. Hukum pidana yang sifatnya positivistis legalitas tentunya tidak mampu untuk digunakan sebagai norma utama untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, suatu politik kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kedua kegiatan tersebut dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.